Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Baik, apa kabar semua? Apa kabar semua? Baik, syukurlah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mungkin ada baiknya jika kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan doa. Baik, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang ketua kelas? Siapa? Oh baik, silakan Rizal pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, mudah-mudahan dengan doa tadi ya, ilmu yang kita akan pelajari pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Baik, sebelum kita memulai, Pak Guru ingin tempat duduk kalian tolong dirapikan yang bagus, atur yang teratur ya. Berarti ini kalian sudah berada pada kelompok masing-masing ya? Jadi semua mapel yang akan masuk ke dalam kelas ini semuanya sudah dalam keadaan seperti ini? Betul? Oh baiklah kalau begitu. Berarti ini dalam kelas ini terbagi menjadi 3 kelompok? Oh baiklah. Oke. Anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Noval? Siapa lagi? Dan Azwar Aksa. Noval dan Azwar Aksa. Baik, mudah-mudahan pada kesempatan berikut mereka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran bersama teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, halo? Halo? Oke, baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi ya tentang sejarah lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja khalifah Abbasiyah yang berprestasi. Ya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajarannya,
Pak Guru juga ingin tahu, apakah di antara kalian ada yang pernah membaca atau pernah belajar tentang sejarah Daulah Abbasiyah? Coba, mungkin di antara kalian ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Rizal sudah pernah dengar atau belum? Sudah pernah atau belum? Belum. Kalau Fikul sudah pernah atau belum? Belum juga. Siapa lagi? Alan sudah pernah atau belum? Belum. Ini Ika sudah pernah atau belum? Belum. Baik, Pak Guru hanya ingin bilang sama kalian bahwa tentang sejarah Daulah Abbasiyah itu sebenarnya kalian telah pelajari sebelumnya pada kelas 9 waktu masih di Sanawiyah. Ya. Hanya Pak Guru lihat ini kalian kayaknya pura-pura lupa nih. Betul pura-pura lupa? Betul? Baik. Baik anak-anak, sebelum kalian melakukan kegiatan inti, ya, sebelum kita sampai pada kegiatan inti, sedikit Pak Guru berikan gambaran secara garis besar tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Baik. Daulah Abbasiyah adalah, perhatikan baik-baik biar bisa dipahami ya. Daulah Abbasiyah adalah suatu daulah. Daulah itu adalah kekuasaan. Ya, bisa perhatikan baik-baik. Daulah itu artinya kekuasaan. Ya. Suatu daulah Islam yang berkuasa setelah periode Rasulullah, ya, periode sahabat atau Khulafaur Rasyidin, periode Daulah Bani Umayyah, barulah Daulah Bani Abbasiyah. Itu yang perlu diingat. Kemudian Daulah Bani Abbasiyah ini berkuasa, ya, kurang lebih selama 500 tahun atau selama 5 abad. Ya, ingat baik-baik. Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama 5 abad. Ya. Itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Ya, tepatnya pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Jadi berlangsung selama 5 abad. 5 abad itu dalam waktu yang cepat atau lama? Cepat atau lama? Jadi 5 abad waktu yang cukup panjang atau cukup lama. Bangga tidak sebagai seorang muslim? Bangga tidak? Jadi dalam sejarah dunia, ya, telah mencatat bahwa Daulah Bani Abbasiyah, ya, pernah berkuasa selama 5 abad. Ya. Kemudian selama 5 abad Daulah Bani Abbasiyah berkuasa, perhatikan baik-baik, dipimpin oleh 37 orang khalifah. Baik, ya. Selama 5 abad Daulah Bani Abbasiyah berkuasa, Daulah Bani Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Ya. Nah, dari 37 orang khalifah itu tentunya ada yang bagus, ada yang sangat bagus, ada yang cukup bagus, dan ada yang kurang bagus. Variatif. Ya. Sangat variatif. Maka di depan kamu ini Pak Guru telah menyiapkan, ya, LKPD. Kemudian juga video yang nanti kalian akan tonton setelah ini tentang proses lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Baik, untuk tidak memperpanjang kata dan kita manfaatkan waktu, ya, untuk menggali informasi-informasi yang berhubungan dengan proses lahirnya Daulah Bani Abbasiyah
dan siapa-siapa saja khalifah-khalifah yang dianggap memiliki prestasi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Baik anak-anak. Oke, jadi di tangan Pak Guru ini ada jurnal dan LKPD. Jurnalnya itu berisi tentang materi-materi yang akan kalian pelajari. Kemudian paling akhir dari jurnal ini Pak Guru telah menyiapkan LKPD. Ya, adapun langkah-langkahnya di dalam LKPD ini yang pertama adalah coba perhatikan baik-baik biar dipahami. Yang pertama adalah carilah informasi yang berkaitan dengan subtopik ya di atas. Jadi di LKPD itu ada subtopiknya. Kemudian yang kedua, diskusikan dan analisis informasi yang ditemukan bersama kelompokmu masing-masing ya. Gali informasinya. Kemudian yang ketiga, tuliskan hasil diskusinya pada kolom LKPD yang telah disiapkan oleh Pak Guru. Lihat di sini ya. Dan yang keempat adalah setelah kalian telah menyelesaikan pekerjaan, maka tugas kalian adalah mempresentasikan hasil pekerjaannya atau hasil diskusinya di depan kelas. Bisa paham semuanya? Bisa paham semuanya? Baik, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Ini tinggal sambungan ini ya. Ini. Baik, silakan bekerja. Nah, kerja lihat pada jurnal yang ada di sini. Kemudian isi pada LKPD yang ada di belakangnya. Gitu. Perhatikan jurnal yang ada di depan ini, kemudian baru selesaikan soal yang ada pada LKPD ini ya. Baca ini, perhatikan yang pada nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Kerjakan 2 item ini. Langkah-langkahnya seperti tadi yang sudah Guru sampaikan di depan kelas ya. Ini. Ya, jawab 2 item yang ada pada kolom di atas ya. Gitu. Iya. Kamu perhatikan baik-baik. Lihat. Ini 2 item yang ada di atas adalah kamu menjawab ini. Kemudian langkah-langkahnya seperti 4 item di bawah ini ya. Oke. Pada masa-masa sebelum tahun 132 Oke. Apakah semuanya sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah.
Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Baiklah, jika kalian ketiga kelompok ini sudah menyelesaikan diskusinya, maka Pak Guru minta dua orang temannya untuk menyusun meja dan kursi paling depan. Baik, dijadikan Pak Guru minta untuk yang presentasi pada kegiatan awal ini. Pak Guru minta dari kelompok 1, ya, penampil pertama. Silakan maju ke depan. Dari kelompok lain diharapkan untuk bisa menyimak dan mendengar secara benar hasil diskusi dari kelompok 1. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, kami dari menyampaikan hasil diskusi kami akan menyampaikan yang bertugas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada yang bertugas, waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibn Hashim. Secara nasab, para pencetus dinasti ini memang termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Istilah Abbasiyun belum dikenal pada masa sebelum tahun 132 Hijriah. Yang terkenal adalah golongan yang mengatasnamakan istilah Hashimiyin atau Bani Hashim. Namun pada dasarnya kedua adalah golongan yang Kami satu. dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja prestasi dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Sekian dari pertanyaan kami, terima kasih. Baik anak-anak, proses diskusi dan presentasi kelompok kalian sudah berjalan, sudah dilalui, ya. Harapan Pak Guru setelah kalian melalui semua proses tersebut, ilmu yang kalian peroleh atau informasi yang kalian peroleh tetap diingat, ya. Kira-kira bisa atau tidak nih? Bisa atau tidak nih? Yang kelompok 2 bisa atau tidak nih? Masih semangat? Masih. Halo? Baik, sekedar refleksi, ya. Yang paling pertama tentang seperti apa sejarah atau bagaimana sejarah proses lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Tadi kalian telah menggali informasinya, ya. Jadi proses lahirnya Daulah Bani Abbasiyah itu tepatnya pada tahun 750 Masehi oleh siapa? Oleh Abu Abbas As-Saffah. Jadi yang memperkasai proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah itu oleh Abu Abbas As-Saffah. Perlu diingat bahwa proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah itu didorong oleh dua faktor, ya. Yang pertama apa? Coba Pak Guru minta satu orang. Ada yang pertama apa? Menyebarkan propaganda melalui jaringan rahasia. Menyebarkan propaganda melalui jaringan rahasia. Jadi ada yang diberikan tugas, ya, untuk menyebarkan informasi-informasi sehingga masyarakat melakukan gerakan-gerakan
protes terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua, Menghimpun kekuatan militer dan demi menghancurkan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil maksimal. menggalang kekuatan militer untuk menghancurkan pemerintahan yang berkuasa, yaitu Bani Umayyah. Itu secara garis besar. Baik, kemudian siapa sajakah khalifah-khalifah yang dianggap memiliki prestasi? Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Coba perhatikan, apa saja prestasi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Coba, siapa yang bisa? Coba dari kelompok 3. Apa saja prestasi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Yang pertama, menumpas sekte lawan dia yang berpaham sesat, yaitu paham Menumpas sekte-sekte, ya? Menumpas sekte. Baik, kelompok 2. Prestasi Khalifah Abu Ja'far yang kedua. Coba kelompok 2, apa? Berkembangnya penulisan hadis Rasulullah, fikih dan tafsir. Berkembangnya penulisan ilmu hadis, fikih, dan ilmu tafsir. Baik, prestasi Khalifah Abu Ja'far yang ketiga, kira-kira apa? Coba kelompok 3. Menaklukkan wilayah Tabaristan, wilayah Iran. Menaklukkan beberapa wilayah, termasuk wilayah Iran atau Persia. Baik, itu Khalifah Abu Ja'far, beberapa prestasinya. Kemudian sekarang kita lanjut lagi pada prestasi Khalifah Al-Mahdi. Coba, yang pertama apa? Coba kelompok 1. memperluas Masjidil Haram dan membangun Ar-Rashafah. Memperluas wilayah di Masjidil Haram. Terus yang kedua, coba kelompok 2. Prestasi Khalifah Al-Mahdi. Apa saja? Yang kedua. Mendirikan pos yang melayani pengirim. Baik, mendirikan kantor pos untuk melayani pengiriman surat, ya, dari beberapa wilayah yang berada di wilayah Jazirah Arab. Kemudian baik, untuk prestasi Khalifah Al-Mahdi yang ketiga, coba kelompok 3, apa? Negara Romawi di bawah pimpinan Harun al-Rashid. Menyerbu? Negara Iya. Baik, sekarang kita lanjut lagi pada Khalifah Harun al-Rashid. Baik, prestasinya apa saja? Coba yang pertama, kelompok 1. Mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Mewujudkan? Keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ya, mewujudkan keamanan, kedamaian, dan ketentraman, ya, di masyarakat. Baik, coba yang kedua. Membangun kota Baghdad sebagai pusat ibu kota. Baik, yang ketiga, coba kelompok 3. membangun banyak tempat-tempat peribadatan. Banyak membangun tempat-tempat peribadatan, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Baik, anak-anak sekalian, tolong diperhatikan. Diharapkan semua materi yang sudah kalian pelajari pada kesempatan ini, ya, agar tetap diingat, ya, dan bisa dipelajari lagi di rumah, agar semua materi-materi ini, ya, dapat diingat dan bermanfaat bagi kita. Setelah kalian tadi melakukan proses diskusi dan presentasi, ya, ketika Pak Guru mencoba untuk mengamati hasil diskusi kalian, patut Pak Guru berikan acungan jempol kepada kelompok 3. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, perhatikan.
Diharapkan diharapkan kepada kalian untuk bisa menyesuaikan pekerjaannya seperti yang dilakukan oleh kelompok 3 ya. Bisa paham itu? Bisa. Oke. Baik, anak-anak, untuk tugas kamu di rumah nanti akan Pak Guru kirimkan lewat WA grupnya. Ya? Ada beberapa nomor. Insya Allah itu semuanya ada 5 nomor. Tolong dikerjakan dan tolong dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru sampaikan tentang rencana pembelajaran kita pada minggu depan. Baik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang periodisasi ya khalifah-khalifah pada masa kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang perkembangan ilmu ya yang terjadi pada masa kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Nah, diharapkan di rumah nanti sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran minggu depan, kalian sudah bisa lebih dahulu menggali informasi-informasi yang berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari. Baik, Guru rasa demikian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat dan ilmu yang telah kalian pelajari dapat diingat. Sebelum kita akhiri, Guru minta kita semua mengucapkan hamdalah. Baik, Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.